Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang praktek evaluasi kinerja dari gradient descent. Nanti kita akan praktek di Google Colab yang telah saya buka di browser saya. Yang pertama kita akan melihat dari materi praktek yang ada di sini. Yang pertama kita akan mengimport library dari TensorFlow, kemudian kita kopas di sini. Nah, untuk menjalankan Google Colab kita perlu kita perlu GPU ya. Kita perlu GPU. Kalau dilihat pada tutorial ini kita menggunakan GPU Tesla P4. Kita masuk ke edit, kemudian setelan notebook, kemudian kita masuk T4 GPU, kemudian kita simpan. Setelah itu kita hubungkan Google Colab yang kita punya. Kita tunggu sebentar sampai statusnya terhubung. Nah, untuk mengecek apakah alat kita sudah mempunyai GPU, kita bisa pakai ini NVIDIA SMI. Kita jalankan kode yang pertama. Kemudian kita jalankan kode yang kedua. Nah, di sini kita sudah mendapatkan GPU ya, grafik. Kemudian setelah itu kita persiapkan datasheet Passion minusnya. Kita tambahkan kode. Kemudian kita jalankan kode. Nah, di sini sudah melakukan download data. Kemudian kita tambahkan lagi, kita import library dari datasheet yang telah kita buat. Kita pakai matplotlib sama numpy. Nah, setelah itu kita cek dulu. Oke. Setelah itu ini kurang. Nah, kita bisa melihat dari gambar ini sudah ada beberapa axis image atau gambar yang setara 20, kalau nggak salah 20 pixel. Kemudian setelah kita dapatkan library-nya, kita akan menyimpan nama-nama kelasnya dari data-data dari datasheet yang telah kita dapatkan. Kita tambahkan kode lagi, kita simpan di dalam class name. Kemudian apakah class name kita itu
sudah berhasil disimpan, kita cek dengan flashlight. Nah, jadi kita sudah tersimpan. Nah, setelah itu kita akan melakukan eksperimen. Eksperimen ini berbeda-beda, nanti ada eksperimen pertama, kemudian eksperimen kedua, dan eksperimen ketiga. Kita coba di eksperimen pertama. Eksperimen pertama ini nanti kita akan melatih mesin yang telah kita buat. Kita akan melatih mesin yang kita buat apakah bisa. Kita coba. Sebentar. Nah, di dalam eksperimen yang pertama kita itu kita menggunakan dead size-nya 1, kemudian epochnya 20. Nah, ketika kita pakai dead size 1 itu testingnya atau pelatihan terhadap mesin kita itu cenderung agak lama, karena dari 48.000 data kita latih dia untuk satu persatu membacanya. Nah, setelah nanti selesai di percobaan pertama, itu kita akan kita akan evaluasi terhadap model yang telah digenerate sebelumnya. Jadi ini adalah percobaan eksperimen pertama, kemudian nanti setelah ini kita akan eksperimen Nah, ini masih menjalankan dari eksperimen yang telah kita jalankan sebelumnya. Jadi untuk di epochnya sampai 20 nanti akurasinya kita mendapatkan 0,84, sama lossnya kita dapat 0,47. Kita tunggu sampai selesai. Nah, sambil menunggu kita akan kopas kode yang untuk eksperimen kedua dan eksperimen ketiga.
Eksperimen yang pertama itu kita menjalankan eksperimen sampai 20 epoch ya. Untuk yang kedua itu kita menjalankan sampai 50 dengan ketentuan apa basisnya kita pakai 32. Nah, setelah kita jalankan eksperimen kedua itu kita tambahkan kode lagi, kita lakukan evaluasi terhadap eksperimen yang kedua, kemudian kita coba untuk eksperimen ketiga. Setelah kita menjalankan eksperimen ketiga, kita akan melakukan tayangan hasil eksperimen ya. Nah, ini agak lama jadi kita ganti epochnya aja, kita ganti epochnya dari 20 jadi 5 biar agak cepat. Sekalian sama prosesnya kita coba di 10. Nah, untuk bit size 10 kita akan membaca 4800 data, jadi lebih cepat. Setiap epochnya kita membutuhkan hanya di 14 detik, kemudian 20 detik, 19 detik, kemudian yang keempat kita dapatkan sama 13 detik, lebih cepat ini. Ini sebenarnya kita sedang melatih bagaimana cara mesin kita bekerja, jadi semakin banyak atau semakin banyak datasheet yang kita latihkan kepada alat ini, mungkin nanti lebih akurat seperti itu. Kemudian kita evaluasi, setelah evaluasi kita coba jalankan eksperimen yang kedua. Untuk eksperimen yang kedua ini epochnya atau percobaan kita hanya 5 kali, kemudian suksesnya di 32, datasheet yang kita baca itu 1500 data. Akurasinya itu 0,79, lossnya 0,6. Kemudian kita lakukan evaluasi terhadap tes yang telah kita jalankan. Nah, setelah eksperimen yang kedua selesai, kita coba di eksperimen yang ketiga. Di eksperimen yang
ketiga itu kita hanya melakukan satu kali ya, satu data saja. Kalian bisa lihat dari satu kali satu per satu maksudnya. Kemudian kita lakukan 20 tipe seperti itu. Kemudian kita akan lihat melalui TensorBoard yang sudah disediakan oleh TensorFlow tentunya. Nah, ini adalah grafik yang telah kita jalankan dari data-data yang kita latih pada mesin kita tadi. Nah, ini hasil-hasilnya. Mungkin itu dari kesempatan kali ini. Tentang praktek evaluasi kinerja dari gradient descent menggunakan TensorFlow, yang kita melatih komputer kita menggunakan TensorFlow, melatih membaca jenis-jenis apa saja yang gambar yang didapatkan pada kaos, kemudian celana, sepatu, dan lain sebagainya. Kemudian dimasukkan di dalam dinamai sendiri menggunakan kelas lain seperti itu. Mungkin itu video ini saya buat untuk pemenuhan tugas deep learning. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.